Oke, kembali lagi di Fantasy League Tips and Tricks di edisi akhir tahun. Kita rangkum ada 3 game week karena mepet-mepet. Terus juga satu game week kadang-kadang ada 3, 4, 5 hari kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita gabung aja. Jadi kita akan bahas 3 sampai 4 topik ya. Dari mulai pemain belakang, dari mulai striker, macam-macam ya. Oke, langsung aja Sak. Kita bahas Fantasy League kali ini karena ada 3 game week langsung kita gabungin jadi satu. Jadi kita intinya adalah must have-nya nih siapa aja nih dan kenapa. Dari penjaga gawang dulu mungkin ya. Kira-kira lo ada rekomendasi siapa dan kenapa? Gue kalau kiper mungkin melihat jadwal gue 3 game week ke depan kiper Chelsea ya. Petrovic kiper cadangan berarti ya. Hmm. Soalnya kan si Sanchez itu menurut informasi sampai Februari cedera juga. Jadi harusnya aman lah cedera lutut sampai Februari. Oke. Iya, kalau kiper mungkin itu aja gue masih. Petrovic ya. Petrovic ini harganya teman-teman 4,5 ya. 4,5 dan ya jadwalnya gampang ya. Jadi kalau kalian yang mungkin butuh kiper, ya salah satu rekomendasinya Petrovic, dan satu lagi ada sebenarnya kalau untuk kiper yang nggak kepake, Turner 3,9 dari Nottingham Forest. Siapa tahu duitnya cuma 4,0, cuman butuh kiper asal ada satu buat cadangan. Nah, itu bisa Turner. Tapi kalau mau kiper utama dan agak sedikit mahal lah, yaitu Petrovic tadi yang dibilang Suhu. Oke, kita lanjut ke lini belakang. Nah, mungkin biasa nih menjelang festive period banyak pemain cedera terutama di belakang atau suspend. Nah, kira-kira untuk minggu Boxing Day ini, akhir tahun ini, siapa rekomendasi lu untuk beli back yang oke lah gitu? Kayaknya gue lagi tertarik banget sama Pedro Porro ya. Pedro Porro itu back kanannya Tottenham Hotspur ya, teman-teman. Tapi ya mungkin harganya dia lumayan di atas 5 kan? 5,5 harganya. 5,5. Tapi kalau mau nyari back Spurs yang lebih murah, alternatifnya ada Romero. Jadi misalnya teman-teman punya duit nggak sampai 5,5, tapi pengen banget punya back Spurs. Iya. Karena lawan-lawannya juga gampang. Suhu menyarankan Romero. Harganya 4,9 kalau nggak salah, masih di bawah 5,0, di bawah harga pasar. Cuman mungkin gue mewakili pertanyaan teman-teman nih, tapi suka kartu merah, kartu kuning. Ya gimana tuh? Kalau mau lebih murah lagi ada lagi, Ben Davies. Oh, Ben Davies. Nah, itu dan kartu kuningnya baru 1 kayaknya. 1 ya. Nah, dan dia mulai inti kan sejak Van der Ven cedera itu kan dia mulai inti kan. Iya, 6 pertandingan terakhir lah. Dan harganya lebih murah. Harganya 4,3. Iya. Dia main setiap detik dalam 6 laga terakhir ya. Nah, jadi itu alternatifnya lah. Makanya tergantung uang. Tapi kalau Porro itu kan kita tahu assist-nya lagi banyak nih. Pedro Porro asisnya banyak ya. Tapi emang harganya tinggi. Ya, jadi tergantung uangnya juga lah. Jadi pilihannya kalau uangnya cukup beli Pedro Porro 5,5, agresif, 4 assist dalam 6 laga terakhir. Terus kalau nggak cukup, mungkin sekitar 5,0 duitnya beli Romero, back Spurs juga. Memang kadang-kadang reckless, suka kena kartu kuning bahkan kartu merah. Tapi kadang-kadang bantu ke depan, pas bola mati. Boleh, jadi plus minus. Oh, pengen beli Spurs uangnya kurang. Suhu mengatakan beli Ben Davies. Oke, kita sedikit naik ke depan atau ke tengah lebih tepatnya. Sama juga nih, musim ini gelandang itu variasinya sangat banyak. Pilihannya banyak. Malah yang harga di bawah 7 malah yang menarik, banyak yang menarik. Di bawah sebenarnya. itu pun banyak. Banyak macam-macam. Mulai sampai dengan Son yang harganya mahal juga banyak. Nah, tapi kan tentu kalau yang mahal gampang. Ya udah rata-rata juga udah punya semua. Nah, sekarang siapa lah back gelandang yang harganya let's say kira-kira 6 komaan, kemudian jarang orang yang lirik. Lu punya mungkin rekomendasi masih sekarang satu yang lagi bagus juga kayaknya Richarlison lagi bagus. Ya, Spurs. Setelah dia comeback dari cedera, jadi dia di situ sebagai gelandang di Fantasy League ya. Walaupun main bermain sebagai striker. Wah, jadi itu menarik. Cakep nih teman-teman. Dan dia setelah comeback kan langsung golin juga kan? Iya, kalau nggak salah golin 3 dalam 2 laga terakhir ya. Iya, kalau nggak salah 3 ya. Iya. Terus satu lagi gue tetap Kudus ya, kalau harga segitu. Kudus, oke. Kudus nih Muhammad Kudus, pemain West Ham. Ya, negaranya dari mana Sak? Kalau nggak
Dia tuh Piala Dunia main pokoknya. Piala Dunia main Ghana kalau Ghana. Ya gue nonton di Education Stadium waktu itu lawan Korsel. Dia main, benar. Iya. Kenapa Kudus? Kudus juga. Dia asli Kudus. Soto Kudus. Namanya aja Kudus. Dia kemarin juga 2 gol kan? 2 gol kemarin. 2 gol, dan sebelumnya juga udah setelah di inti itu kan kita udah pernah bahas juga, golnya udah mulai banyak ya? Ya, total gol musim ini 5 gol dan 3 assist. Jadi kalau digampang ini 1, 2, 3, 4 dalam 5 pertandingan terakhir dia golin 3, assist 2. Dan suhu gue ingat udah lama nih nyebut-nyebut soal Kudus. Ya soalnya gue pernah lihat dia, gue sering lihat dia juga pasti di Ajax. Ya, ya. Bagus. Dan emang sangat menyerang kan dia sebenarnya. Dia posisi aslinya tuh MC bukan sih? Enggak. Emang AMC? Emang sayap lah. Sayap Kalau di Ajax menyerang. tapi sering di kiri, sekarang di kanan. Oh, sekarang di West Ham bukannya tengah? Di kanan. Oh, tapi Kan nyerang. tengahnya West Ham tuh sering masang Ward-Prowse satu, ada Paqueta juga gitu. Kata kiri ya kalau nggak salah ya. Ya Paqueta bisa kiri juga. Socek, abis itu Socek tengah ya? Tengah. Oh iya keren sih. Kemarin Paqueta juga kalau nggak salah hat-trick assist. Hat-trick assist. Iya. Jadi itu Paqueta sebenarnya nggak? lagi menarik juga semuanya kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau bahas lebih dalam, gelandang-gelandang West Ham tuh menarik. Belum Bowen, tapi kalau Bowen gue rasa teman-teman udah tahu semua ya. Iya, dan Bowen kan harganya lebih tinggi. Iya. Tapi keuntungan dia main jadi striker. Iya. Karena siapa Antonio itu yang suka goyang-goyang. Itu kan cedera juga. Iya. Dan Moyes kalau nggak salah gue sempat baca statement dia tidak akan membeli striker. Jadi Bowen pasti striker terus ya. Di di Januari ini. Oke. Jadi kemungkinan ya Bowen jadi striker, tapi emang harganya ya pantes lah. 7,8 ya. Ya, pantes. Kalau tadi teman-teman Kudus sama Richarlison tuh 6,7. Ya 6,7. Jadi tergantung balik lagi nih duit kalian sama strategi kalian. Ya, sama strategi. Dan Richarlison itu kalau mau kita iniin dikit ya, pasti harusnya main terus lah. Karena dia juga nggak punya striker lagi juga. Iya. Ya berikutnya kan Spurs lawan Everton home. Udah pasti dia starter home aja. Udah Starter. pasti. Kalau nggak ada apa-apa starter Iya. lah. Karena udah 2 pertandingan dia buktikan kan. Iya. Oke. Jadi tadi banyak banget ya rekomendasinya ya. Richarlison 6,7 harganya. Dia gelandang tapi sebagai striker dimainin. Kemudian Kudus harganya 6,7. Nyerang juga kemarin 2 gol. Bahkan Paqueta kalau mau ya. Kalau mau Harganya Paqueta ini berapa ya? Kalau 6,0. Nah, Lebih jadi kalau murah lagi. ternyata pengen lebih murah lagi. Atau tentunya Bowen. Nah, kalau punya duit banyak 7,8. Nah, 7,8 Bowen. 10 gol 1 assist musim Sebelum ini. ya itu udah sangat dari 17 game. Ya 17 game ya. Iya, dari pokoknya sepanjang musim ini lah. Nah, satu lagi tadi siapa? Si Kudus ya? Kudus. Kudus 6,7 juga. Lagi apa? Berbunga-bunga lah penampilannya. Oke, kita tinggalkan gelandang. Sekarang kita maju sedikit ke depan buat teman-teman yang lagi berburu striker. Musim ini kalau striker sebenarnya Siapa tahu masih ada yang punya Alvarez mau diganti. ya mau ganti mau cari apa striker. Kalau Solanke kan kayaknya udah banyak yang tahu ya. Udah banyak yang tahu Atau dan bahkan udah banyak yang punya. punya juga. Nah, selain itu ada alternatif lain nggak? Yang bagus, perform dan jarang yang ngelirik. Adebayo. Adebayo nggak pakai R ya? Enggak. Kalau Adebayo itu kan ada Togo ya. Lumayan dia kalau nggak salah dia golin lawan Manchester City, dia golin ya. Iya, betul. Lawan Arsenal satu lagi dia golin. Betul, lawan Arsenal juga. Jadi maksudnya sebenarnya lawan tim besar dia juga membuktikan bahwa dia bisa golin. Betul. Nah, Terus ya palingan itu 2 lah ya. Kalau Cunha kan orang udah pada tahu lah kali ya. iya, Duna udah pada tahu lah. Iya, orang. kalau mau yang kan soalnya si Alvarez itu harga juga hanya 7. Jadi kalau lu beli Iya. Elia Adebayo tuh harganya 4,8 Nah, teman-teman. jadi kan kita downgrade harga ya. Iya. Kalau menyaranin harga yang lebih tinggi kan kayaknya nggak mungkin juga. Dan biasanya mahal-mahal orang udah pada punya lah. Iya. Dan Adebayo sudah cetak 5 gol musim ini. Cuman yang menarik adalah dia cetak 3 gol itu di 3 pertandingan terakhir, termasuk tadi yang kata Suhu. Lawan Arsenal dan City dia cetak gol. Jadi percaya dirinya meningkat. Kemudian juga konsistensinya juga mulai terlihat ya kan. Iya, dan kalau Solanke, tapi kita nggak tahu kapan ya. Itu kan mungkin ke game lawan Luton. Ya, kalau Solanke kan ada pertandingan tunda lawan Luton. Jadi mungkin kita nggak tahu nih kalau nanti diganti satu pertandingan full lagi akan ada double game week. Tapi gua rasa Nggak sekarang ya. Nah, tapi kayaknya itu yang punya Solanke kemarin mungkin rada-rada sedih juga ya. Kalau diulang kan poin 0 jadi. Iya, Padahal ada- udah golin. Benar. Nah, apalagi yang
Mungkin orang sengaja masukin Solanke sampai motong poin itu, terus mendadak nggak jadi main. Tapi dapat 6 sih terakhir ya. Dapat 6 terakhir. Nggak tahu nih, apakah memang di abandon atau dibatalin atau lanjut? Ya, itu menarik juga sih, kita tunggu beritanya. Iya. Soalnya harusnya kalau pertandingan diulang dari menit pertama kan harusnya golnya tidak dihitung. Itu soalnya kalau nggak salah tuh kejadiannya menit 59. Nah, jadi belum 1 jam. Ya. Jadi setahu gue peraturannya kalau 1 jam ke atas udah dihitung langsung gitu loh. Kalau di bawah itu diulang atau bagaimana lah. Yeah. Oke. Itu tadi round up ya dari mulai belakang. Gue sedikit round up ulang lagi semuanya. Ada Petrovic, rekomendasi dari Suhu, penjaga gawang 4,5 harganya. Kemudian juga di lini belakang Suhu menyarankan untuk membidik area pertahanannya Spurs. Ada 3 pilihan. Tadi udah kalian dengarkan, udah cermati. Di gelandang ada banyak tadi, ada mulai Kudus dari West Ham, kan West Ham ya? Iya. Kudus, Bowen, bahkan Paketa ya. Dan juga Richarlison dari Chelsea yang lagi moncet di 3 pertandingan terakhir, dan tentunya Adebayor tanpa R di depan. Gue boleh tambahin dikit? Boleh. Ini kan game week ke-20 dapat wildcard. Muncul lagi ya. Muncul lagi wildcard. Tapi pakai sabar dikit lah. Soalnya habis itu dia Januari awal itu FA libur. Ada FA dan ada Piala Asia juga ya? Iya, jadi ada Piala Asia dan baru mulai lagi kalau nggak salah 13 Januari. Iya. Jadi mungkin kalau gua mulai apa nih? Mulai FPL lagi. FPL. Nah, Liga mulai minggu ke-21 kalau nggak salah 13 Januari. Jadi kalau gua boleh saran dikit, kalau mau pakai wildcard ya minggu ke-22 lah, atau kalau masih belum perlu banget. Setelah 12 Januari ya? Oke, terima kasih Suhu, sehat-sehat, sampai ketemu jumpa. Kita di 2024. Sampai ketemu 2024, selamat Natal, tahun baru. Sehat selalu, ciao.